Kisah Hamzah Izul Haq, sukses raup cuan 520 juta rupiah sebulan di usia 20 tahun. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sosok pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Dia adalah salah satu profil orang sukses yang mampu meraih kesuksesan di usia muda yakni 19 tahun. Ternyata Indonesia juga punya sosok yang mirip dengan Mark Zuckerberg. Dialah Hamzah Izul Haq, pemuda kelahiran Jakarta 26 April 1993 yang merupakan seorang direktur utama PT Hamasa Indonesia. Pria yang akrab disapa Hamzah ini berasal dari keluarga menengah, namun tetap terlihat sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai dosen dan ibunya seorang guru di tingkat SMP. Jiwa bisnis dalam diri Hamzah muncul ketika dirinya duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dia mulai belajar berdagang dengan menjual berbagai jenis permainan anak di masa itu, yakni kelereng dan petasan. Tak hanya itu, Hamzah juga mencoba menjual koran dan menawarkan jasa ojek payung di musim hujan. Bahkan mengamen pun pernah dicobanya bersama teman-temannya. Hal ini terus berlanjut hingga Hamzah duduk di bangku SMP. Lantaran ia lakukan di luar sepengetahuan orang tua. Setelah duduk di bangku SMP, dirinya sering menghabiskan waktu luang di warnet untuk bermain game. Sementara bermain di warnet membutuhkan biaya dan orang tua Hamzah tidak memberikan uang untuk bermain di warnet. Akhirnya Hamzah menjadikan permasalahan ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Ia menggali potensi bermain gamenya sampai akhirnya menghasilkan cuan. Hamzah sangat mahir dalam bermain game online dan sering meraih level tertinggi. Ia menjual akun game yang sudah mencapai level tertinggi ini kepada lawan bermainnya atau orang lain yang berminat membeli akun tersebut. Sistem jual akun ini dilakukan secara online. Dari jual akun ini, dirinya pernah mendapatkan penghasilan 1,2 juta rupiah per satu akun. Pemikirannya terhadap bisnis semakin bertumbuh ketika ia duduk di bangku SMA. Ia mengawali bisnisnya dengan berjualan pulsa dan berjualan buku sekolah. Hamzah mendapatkan stok buku sekolah dari pamannya yang bekerja di toko buku besar di Jakarta. Dari toko buku ini, dirinya mendapatkan diskon 30%. Kemudian buku dijual ke teman-teman dan kakak kelas dengan harga diskon 10%. Jadi keuntungan yang didapat Hamzah per buku adalah 20%. Jika diuangkan, penghasilan ia senilai 950.000 per semester. Keuntungan dari penjualan buku tersebut ia gunakan untuk mengembangkan bisnis dengan membuka konter pulsa. Berbeda dengan bisnis bukunya yang ramai, konter pulsa mengalami gulung tikar. Pulsa yang seharusnya dijual banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dan banyak rekan-rekan yang membeli pulsa tetapi tidak membayar. Kala itu, Hamzah sempat down dan kembali bangkit setelah membaca buku-buku tentang bisnis dan pengembangan diri. Pada kelas 2 SMA, dirinya kembali bangkit memulai usaha dengan memproduksi pin. Namun keberuntungan belum berpihak karena Hamzah belum menguasai teknik dalam membuat pin tersebut. Pada saat ini ia mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Tetapi ia tetap bersemangat dan terus belajar dengan membaca biografi pengusaha-pengusaha sukses, baik di dalam maupun luar negeri. Tak pantang menyerah, Hamzah mencoba menjual snack. Bisnisnya kali ini mampu memperoleh keuntungan mencapai 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Namun sayang bisnisnya ini tidak berlangsung lama. Lantaran dirinya bertemu dengan mitra bisnis franchise bimbel yang menawarkan tempat bimbel seharga 175 juta rupiah. Saat itu, Hamzah belum memiliki uang senilai yang ditawarkan mitra bimbel. Akhirnya, Hamzah meminjam uang ayahnya senilai 70 juta rupiah. Dari total uang yang dia punya ditambah uang yang dipinjam ke ayahnya, total uangnya menjadi 75 juta rupiah, uang sisa pembayaran 100 juta rupiah, sesuai persetujuan dengan mitra bisnis franchise bimbel dilakukan melalui sistem cicilan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Usaha bimbel milik dirinya ini berkembang dengan pesat hingga mempunyai 3 lisensi bimbel. Setiap 6 bulan, Hamzah mampu meraup omset 360 juta rupiah. Dari bisnis bimbel, Hamzah mengembangkan bisnisnya dengan membuka bisnis sofa bed. Dari hasil bisnis ini, Hamzah mendapat omset hingga 160 juta rupiah setiap bulannya. Tahun 2015, bisnis sofa bed Hamzah diubah namanya dari CV Hamasa menjadi PT Hamasa Indonesia. Meskipun telah mendulang kesuksesan, dirinya tetap melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Dharma Persada. Keputusan untuk meneruskan kembali pendidikan tak terlepas dari peran sang ibu. Sang ibu menginginkan Hamzah memperoleh ilmu lebih banyak lagi, dan apa yang dibilang ibunya terbukti benar. Dirinya mengaku banyak belajar soal manajemen usaha dari bangku kuliah. Hamzah Izul Haq berhasil membuktikan bahwa sukses tak mengenal batasan usia. Di umurnya saat itu yang baru menginjak 20 tahun, ia berhasil meraup cuan 520 juta rupiah dalam sebulan. Kabar terakhir dari si pintar Hamzah ini, ia mulai terjun ke bisnis properti. Ia membangun perumahan Tasik Asri Village seluas 3.500 meter persegi di Tasikmalaya, Jawa Barat.